Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semua, ataupun selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Terutama kelas 11, siswa kelas 11 ilmu budaya dan bahasa. Pagi ini kita bertemu, atau siang pada sesi B, kita bertemu untuk membicarakan lanjutan fungsi limit. Kalau kemarin fungsi limitnya kita substitusi langsung, tapi sekarang kita bentuk yang lain, bentuk tak tentu, ya, bentuk tak tentu yang tidak bisa disubstitusi langsung. Baik anak-anak sekalian, khususnya kelas 11, mudah-mudahan Anda siap. Jangan lupa nanti materinya di-download, dipelajari. Setelah itu nanti saya akan ulangan pada 1 KD, setiap 1 KD. Untuk itu, mari kita berdoa dulu sebentar. Kita mulai supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Yang Islam saya minta untuk memulai dengan Al-Fatihah, kemudian yang Kristen Katolik silakan berdoa, Buddha juga seperti dengan agama masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita mulai anak sekalian, siapkan kertas Anda, mulai belajar. Jangan lupa di-download nanti materinya. Nah, pada pertemuan ketiga ini sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga nih, pertemuan ketiga. Pokok bahasanya limit fungsi, tapi tetap pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga ini kita akan menentukan nilai limit tak tentu dengan cara faktorisasi, ya. Sekarang bentuk tak tentu itu nanti dia akan seperti ini. Ya, ini bentuk faktornya. Jadi atas ini persamaan kuadrat, dibagi linier, ini persamaan yang tidak kuadrat. Jadi kalau faktor kuadratnya seperti ini. Nanti kita lihat pada contoh soal. Kalau seperti ini bentuk persamaannya, ini berbentuk faktornya dan seterusnya. Nanti kita coret X, A plus A. Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang contoh. Iya. Kemarin sudah bisa membaca, ingat anak-anak sekalian, limit bacanya kan seperti ini kemarin, seperti saya informasi. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 dikali X min 2. Nah, sekarang ini namanya, kita lihat dulu, kita substitusi langsung dulu dengan nilai 2. Ya. Nah, misalnya 2 ini kita masuk. 2 kuadrat, 3 kali 2 plus 2, 2 min 2. Maka, dia akan menghasilkan 0 per 0. 2 kuadrat 4, 4 kurang 6 ditambah 2, berarti 4 min, ini sama dengan 0. 4 dikurang 6 ditambah 2, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, ini disebut dengan bentuk 0 per 0, atau ini disebut dengan bentuk nilai tak tentu. Nilai ini nilai tak tentu. Ketika nilai tak tentu itu terjadi pada ini, maka limit fungsi jika disubstitusikan langsung menghasilkan bentuk tak tentu seperti ini, maka kedua limit fungsi tersebut penyelesaiannya haruslah melalui faktorisasi. Jadi tidak boleh seperti kemarin kita langsung substitusi. Nah, persoalannya ini harus difaktorisasi. Ya, anak sekalian, ini substitusi langsung namanya. Ketika dia substitusi langsung, angka 2-nya dimasuk, nilai 2 ini, maka menghasilkan 00. Ini artinya 0 per 0 itu nilai tak tentu. Kemudian apakah bisa disubstitusikan? Tidak bisa. Ini harus melalui faktorisasi. Maka sekali lagi ini anak sekalian tidak bisa kita langsungkan seperti ini. Tidak boleh. Harus melalui faktorisasi. Saya sintang seperti ini ya. Ya, seperti ini supaya lebih mudah ya. Nah, lanjut seperti ini. Penyelesaiannya seperti ini. Iya. Penyelesaiannya seperti ini. Limit X mendekati 1, X kuadrat X. Nah, bentuk faktornya seperti ini. Saya tidak perlu mengajar lagi bentuk faktorisasi seperti ini. Kenapa? Karena Anda sudah tahu di SMP maupun di SD. Faktorisasi ini di SMP. Jadi saya tidak mengulang lagi. Jadi bentuk faktorisasi dari ini adalah ini bentuk faktorisasinya. Jadi ini, bentuk faktorisasi atas ini adalah X plus 3 X min 1. Jadi tidak perlu lagi saya informasikan bentuk faktorisasinya, cara memfaktornya. Maka, saya lihat
Ini bentuk faktorisasinya. X plus 3, bentuk faktorisasi atas. Jadi substitusi langsung nggak bisa langsung faktorisasi. Yang difaktorisasi mana? Yang atas ini. Nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat ada faktor yang sama. X-1, X-1. Maka kita coret saja ini. Maka sisanya adalah X plus 3 dibagi X plus 1. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah difaktorisasi atasnya ini, maka dia menghasilkan seperti ini. Ada yang sama kita coret, sisanya adalah ini dengan ini. Maka seperti ini. Ya, maka kita baru boleh kita substitusi langsung. 1 tambah 3 dan seterusnya. 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 1, 2. Maka 4 dibagi 2, 2. Nah, sekalian, langkah pertama adalah sebelum kita melaksanakan ini, kita substitusi langsung dulu. Ketika dia berbentuk 0 per 0, maka dia tidak bisa disubstitusi langsung, harus difaktorisasi. 1. Kedua, difaktorisasi. Lihat ada persamaan yang sama atau faktor yang sama, maka kita coret, barulah boleh kita faktorisasi, kita masukkan harganya. Atau kita substitusi langsung. 1 plus 3, 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Silakan diperhatikan dulu anak-anak sekalian. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Ya. Contoh kedua. Contoh kedua seperti ini. Limit bacanya, limit X mendekati 3, X pangkat 3. Kalau kita masukkan ini, ya, min 3 ya, ini, min 3. Jadi, min 3. Min 3, 3 ini akan kita masukkan, dia akan berbentuk seperti ini. 0 per 0 ini bentuknya. Jadi, kalau kita masukkan ini, masukkan, ini ya. Ini kita masukkan, maka ini akan bentuk 0 per 0 ya, 0 per 0. Mengapa? Ini kan X-nya ini min 3. Min 3 dimasukkan ke sini sama dengan min 27 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kita masukkan. Jadi ini kalau kita substitusikan dia bentuk 0 per 0. Maka harus kita faktor. Bagaimana bentuk faktornya? Kita keluarkan harga X. Nah, masalah faktorisasi ini saya sulit sekali untuk mengulang-ulang karena waktunya terbatas, tempat space-nya terbatas. Jadi dia tolong dipelajari lagi cara memfaktor. Jadi kalau faktor seperti ini kita keluarkan saja X-nya. Nah, X kuadrat ini ya, ini X kuadrat. Kemudian kali X dan seterusnya. Maka yang kita coret ini adalah ini. Nah, maaf ini jadi ini sebenarnya ini ada 2, ini angka 2. Nah, 2, sorry. Nah, itu 2. Karena kalau kita kalikan X kuadrat kali X sama X pangkat 3, X seperti itu. Nah, sorry. Jadi gini, sorry. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau yang kita keluarkan itu adalah ini X ya, min 3, jadi ini kita keluarkan X pangkat 2. Ya, yang kita masukkan itu X pangkat 2 kali X. Jadi X pangkat 3, X kita keluarkan X kuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka hasilnya ini, maaf ini min 3, sorry, ini min 2 ini, mohon maaf. Ini kita coret saja ini kita coret ini ya, ini kita coret ini X pangkat 2, sorry. Nah, seperti itu, X pangkat 2, berarti ini kita anggap ya ini salah, pangkat 2, maka ini kita kalikan ya seperti ini. Jadi X pangkat 2 soalnya ini salah kali plus 3X. Kita keluar X seperti ini. Nah, X kali X sama dengan X kuadrat. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali 3X sama dengan 3X. Makanya kita coret ini 2 ini kita coret. Oke. Nah, sisanya adalah X seperti itu. Jadi X-nya langsung kita masukkan min 3.
Jadi ini bentuk faktorisasi. Lalu kita masukkan ini E kuadrat, ini tadi salah, ini E kuadrat plus 3X, itu E kuadrat min 3, min 9, 9 kali min 3, min 9, min 9 berarti 0 per 0. Maka bentuknya harus difaktorisasi. Oke, anak sekalian, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Contoh lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan dia pasti dia 0 per 0 nanti seperti ini. Ini nanti ya apa namanya? 0 per 0 ini. Ini sama dengan bentuk tak hingganya. Ini nanti akan 0 per 0. Nah, ketika 0 per 0, maka ini harus difaktorisasi. Harus difaktorisasi, maka bentuk faktornya atas ini adalah ini. Nah, bentuk faktornya. Jadi bentuk faktor atas ini, bentuk faktor bawah ini. Maka yang sama itu adalah, nah ini yang sama itu. Jadi bentuk faktor X kuadrat min 5X plus 6 itu bentuk faktornya X min 2, X min 3. Dari mana Pak? Cari sendirilah. Kira-kira boleh diulang-ulang lagi, tidak perlu saya ulang-ulang. X kuadrat plus 2, X min 8 itu faktornya X min 2. Nah, lihat ada faktor yang sama. Maka sisanya adalah X min 3 dibagi X plus 4. Seperti itu. Maka masukkan saja X-nya 2. Nah, Y-nya X-nya 2. Berarti 2 min 3. X-nya 2, 24. Berarti dia min 1 per 6. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, itu 3 contoh dengan metode faktorisasi. Demikian saya sampaikan sedikit saja materinya supaya lebih fokus Anda semua. Yang kedua, kenapa pendek? Karena ya speed daripada kemampuan aplikasi yang dibuat Pak Ruli itu masih sangat kecil. Kita harus nambah biaya lagi menurut Pak Ruli, tapi tidak menutup kemungkinan kita pelan-pelan belajar. Yang penting Anda download soal pembahasan ini, kemudian disimpan, dipelajari lagi atau dicatat seperti itu. Dan nanti seperti saya janjikan bahwa setelah 1 KD saya akan ulangan. Terus dievaluasi. Di download yang paling bagus. Ya. Nah, demikian anak-anak sekalian, khususnya kelas 11 bahasa pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.